Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat datang di YouTube channel Trida Mireti Napitupulu. Sebelum saksikan, ayo klik tombol subscribe, like, comment, and share. Thank you. Halo semuanya, berjumpa lagi. Hari ini kita akan belajar membahas mengenai aktivitas ekonomi. Ekonomi bukan sekedar teori di atas kertas. Ekonomi adalah suatu aksi yang terdiri dari produksi, distribusi, dan konsumsi. Jika salah satu rantai ini patah, kehidupan masyarakat akan terganggu. Dalam video ini akan dijelaskan secara tegas bagaimana aktivitas ekonomi bekerja dan mengapa kalian wajib memahaminya sekarang juga. Alur tujuan pembelajaran adalah merupakan peta navigasi yang akan membimbing kalian dari fase awal sampai fase akhir pada materi ini. Setelah kalian mengikuti pelajaran ini, materi mengenai aktivitas ekonomi masyarakat, kalian mampu satu, menjelaskan apa arti dari aktivitas ekonomi. Yang kedua, mampu mengidentifikasi 3 pilar utama kegiatan ekonomi yang terdiri dari produksi, distribusi, dan konsumsi. Dan yang ketiga adalah kalian mampu menganalisis contoh aktivitas ekonomi di lingkungan sekitar. Pernahkah kamu berpikir bagaimana makanan sampai ke meja makanmu? Nasi, lauk pauk, buah-buahan, atau apapun juga, atau dari mana pakaianmu berasal? Nah, semuanya adalah bagian dari aktivitas ekonomi. Tahukah kalian apa yang dimaksud aktivitas ekonomi? Pengertian aktivitas ekonomi adalah semua kegiatan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Terdiri dari apa saja aktivitas ekonomi? Aktivitas ekonomi terdiri dari kegiatan memproduksi, mendistribusikan, dan mengonsumsi barang atau jasa. Secara sederhana, kegiatan produksi adalah proses menciptakan, menghasilkan, atau meningkatkan nilai guna suatu barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia. Produksi bukan hanya soal membuat benda dari tidak ada menjadi ada, tapi juga tentang mengubah sesuatu yang kurang bermanfaat menjadi lebih bermanfaat. Apa tujuan utama produksi? Tujuan utama produksi kita lihat dari 2 sudut pandang. Satu, bagi produsen adalah mendapatkan keuntungan laba dan menjaga agar usaha tetap berlangsung. Yang kedua adalah bagi konsumen untuk menyediakan sarana alat pemuas kebutuhan barang dan jasa. Dalam satu kegiatan produksi, agar sebuah produksi bisa berjalan, maka dibutuhkan 4 elemen dasar yang disebut faktor produksi. Yang pertama adalah sumber daya alam, yaitu segala sesuatu yang disediakan alam sebagai bahan baku. Contohnya tanah, air, kayu, dan mineral. Yang kedua adalah tenaga kerja atau sumber daya manusia, yaitu manusia yang menjalankan proses produksi. Contohnya karyawan pabrik, desainer, koki, dan lain-lain. Yang ketiga adalah modal, alat atau uang yang digunakan untuk menunjang proses. Contohnya mesin, gedung, uang tunai, kendaraan, dan sebagainya. Yang keempat adalah keahlian atau skill entrepreneurship, yaitu kemampuan mengelola ketiga faktor tersebut agar menjadi efisien. Contohnya yaitu strategi bisnis, manajemen, dan inovasi. Pada slide terlihat contoh kegiatan produksi, yaitu
orang produsen singkong meleleh, pemilik sekaligus pedagang yang melakukan kegiatan produksi meningkatkan nilai guna. Singkong yang awalnya barang yang murah diproses, digoreng, kemudian diberi berbagai topping rasa. Ada rasa keju, rasa balado, rasa jagung bakar, sehingga singkong tersebut menjadi produk kuliner yang modern dan memiliki nilai jual yang jauh lebih tinggi. Setelah memahami kegiatan produksi, langkah selanjutnya adalah menyalurkan hasilnya atau kegiatan distribusi. Kegiatan distribusi adalah aktivitas ekonomi yang bertujuan untuk menyalurkan barang atau jasa dari produsen ke konsumen. Tanpa distribusi, barang yang diproduksi tidak akan pernah sampai ke tangan konsumen yang membutuhkan. Apa tujuan utama distribusi? Ada 4 tujuan. 1. Menjamin kelangsungan produksi. Barang yang sudah dibuat segera terjual sehingga produsen bisa memproduksi barang lagi. Yang kedua adalah mempercepat sampainya barang, memastikan konsumen mendapatkan barang yang dibutuhkan tepat waktu. Ketiga adalah pemerataan kebutuhan, menjamin barang tersedia di berbagai wilayah, tidak hanya di lokasi dekat pabrik saja. Yang keempat adalah meningkatkan nilai guna. Barang akan jauh lebih berguna jika sudah berada di tempat yang tepat. Contohnya, misalnya tabung oksigen lebih berguna di rumah sakit daripada di pabrik pengisian. Lalu bagaimana dengan saluran distribusinya? Ada beberapa jenis saluran distribusi agar barang sampai ke tangan konsumen. Satu adalah distribusi langsung, yaitu produsen menjual langsung kepada konsumen tanpa perantara. Contohnya, petani menjual sayur di pasar, atau penjahit yang menyerahkan baju hasil jahitannya langsung ke pemesan. Yang kedua adalah distribusi semi langsung, yaitu menggunakan saluran milik produsen sendiri untuk menjangkau konsumen. Contohnya misalnya Honda Motor yang menjual produk buatannya melalui toko resminya. Yang ketiga adalah distribusi tidak langsung, yaitu melalui perantara pihak ketiga seperti agen, grosir, atau pengecer. Contohnya pabrik mie instan menyalurkan barang ke agen, lalu ke minimarket, dan dibeli oleh konsumen. Siapa saja pelaku distribusi atau distributor? Pelaku yang melakukan kegiatan distribusi atau distributor ada pedagang besar atau grosir, membeli dalam jumlah sangat besar untuk dijual kembali kepada pedagang kecil. Yang kedua ada pengecer atau retail, menjual barang langsung ke konsumen akhir seperti warung atau supermarket. Dan yang ketiga adalah agen, perantara yang bertugas mencari pembeli atas nama produsen. Setelah produksi dan distribusi selesai, tahap terakhir dalam siklus ekonomi adalah kegiatan konsumsi. Kegiatan konsumsi adalah aktivitas manusia untuk menggunakan, menghabiskan, atau mengurangi nilai guna suatu barang dan jasa secara berangsur-angsur atau sekaligus demi memenuhi kebutuhan hidup. Tujuan utama konsumsi adalah memenuhi kebutuhan dan mencapai kepuasan yang maksimal. Siapa saja pelaku kegiatan konsumsi? Pelaku kegiatan konsumsi terdiri dari konsumsi rumah tangga atau keluarga, kelompok
pokok yang paling sering kita temui. Contohnya membeli bahan makanan, bayar listrik, atau membeli baju baru atau jajan. Yang kedua adalah konsumsi perusahaan. Perusahaan melakukan konsumsi untuk mendukung proses produksi. Contohnya membeli bahan baku, membayar gaji karyawan, atau membeli alat tulis kantor. Yang ketiga adalah konsumsi negara atau pemerintah. Tujuannya adalah untuk melayani masyarakat. Contohnya pembangunan jalan raya, pengadaan alutsista, senjata, atau membayar gaji pegawai negeri. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi konsumsi? Mengapa tingkat konsumsi setiap orang berbeda-beda? Faktor yang mempengaruhi konsumsi, satu adalah pendapatan. Semakin besar pendapatan seseorang, cenderung semakin tinggi tingkat konsumsinya. Yang kedua adalah harga barang atau jasa. Jika harganya naik, biasanya orang akan mengurangi konsumsi. Dan sebaliknya, jika harga turun, mereka akan membeli dalam jumlah yang banyak. Yang ketiga adalah selera dan gaya hidup. Orang dengan gaya hidup mewah memiliki pola konsumsi yang berbeda dengan yang hemat. Yang keempat adalah jumlah anggota keluarga. Semakin banyak anggota keluarga, maka semakin besar pula pengeluaran konsumsinya. Contoh kegiatan konsumsi yaitu ada barang yang habis sekali pakai, misalnya makan sepiring nasi, minum jus, minum susu. Yang kedua adalah barang habis berangsur-angsur, misalnya memakai sepatu, mengenakan pakaian, tinggal di dalam rumah, menggunakan handphone, menggunakan kendaraan. Yang ketiga adalah jasa, menonton film di bioskop, konsultasi dengan dokter, menggunakan jasa transportasi online, dan lain-lainnya. Untuk memudahkan kalian mengingat bagaimana hubungan siklus ekonomi antara produksi, distribusi, dan konsumsi. Contohnya misalnya produksi membuat barang, pabrik membuat mie instan. Distribusi menyalurkan barang, contohnya kurir mengantarkan mie instan ke toko. Ketiga adalah konsumsi, menggunakan barang, yaitu kita sebagai konsumen membeli dan mengolah mie instan tersebut. Kegiatan ekonomi yang telah kita bahas terdiri dari kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi memang memberikan kemajuan bagi taraf hidup manusia. Namun ingat, di sisi lain memiliki dampak yang signifikan terhadap lingkungan. Apa saja dampaknya terhadap lingkungan? Ada dampak pencemaran udara yang berasal dari asap pabrik dan emisi kendaraan distribusi. Ada pencemaran air yang berasal dari limbah industri dan sisa deterjen rumah tangga. Ada juga deforestasi, yaitu pembukaan lahan untuk area produksi atau pabrik. Dan dampak adanya pemanasan global, penyebabnya akumulasi gas buang dari produksi dan transportasi. Lalu bagaimana cara kita mengurangi dampak negatif tersebut? Seperti yang sudah dipelajari sebelumnya mengenai sustainable economy, maka kita bisa melakukan yang namanya 3R, reduce, reuse, dan recycle. Tujuannya adalah untuk menekan limbah konsumsi. Yang kedua adalah menggunakan energi terbarukan.
cara mengganti bahan bakar distribusi dengan listrik atau biofuel. Ketiga adalah produksi bersih, mengolah limbah sebelum dibuang ke alam. Ayo kalian semua, mari kita uji sejauh mana pemahaman yang didapat dengan mengerjakan soal latihan ini. Ingat, kerjakan secara mandiri ya, sebagai bentuk penghargaan terhadap kemampuan dirimu sendiri. Dan tetap jujur, karena hasil yang jujur akan menunjukkan di mana hebatmu yang sebenarnya. Demikian penjelasan atau uraian mengenai aktivitas ekonomi masyarakat yang terdiri dari produksi, distribusi, dan konsumsi. Ingat, otak kita itu hebat, tapi dia juga cepat menyaring informasi yang dianggap lewat saja. Dengan baca ulang, kamu sedang memberitahu otakmu, "Hei, ini informasi penting, tolong simpan baik-baik." Jangan biarkan waktu membacamu sia-sia karena langsung lupa. Ayo, ulangi bacaanmu 5 menit saja hari ini